Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, syukurillah. Selamat datang pada peserta didik jurusan otomotif. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menerangkan tentang sistem AC. Materi pada kesempatan hari ini adalah tentang sistem AC mobil. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami, memelihara dan merawat sistem AC mobil. Jadi, mobil ber-AC akan terasa nyaman, sejuk dan terasa bersih ya. Oke. Selanjutnya kita melihat video ya, sebuah fungsi dari sistem AC tersebut. Fungsi AC atau air conditioner singkatannya ini ya adalah pertama mengontrol temperatur, kelembapan dan sirkulasi serta menyegarkan udara. Baik, marilah kita ada sedikit video yang bisa kalian lihat. Ya, ketika kita mobil menggunakan AC akan terasa sejuk, nyaman dan bersih. Ya, apabila tidak ya kita merasakan sendiri terasa gerah, panas dan sumpek ya, dan baunya pasti akan terasa menyengat apabila kendaraan tidak atau jarang dibersihkan. Nah, fungsi dari AC yang pertama adalah mengontrol temperatur udara ya, jadi yang mengontrol suhu dari udara sesuai yang kita inginkan. Yang kedua, mengatur kelembapan udara tersebut ya, bisa kita atur. Yang ketiga, mengontrol sirkulasi udara, dan yang terakhir adalah menyegarkan udara yang ada di ruangan tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita prinsip dari kerja AC ya, prinsip dari kerja AC ya bisa kita lihat ya adalah dengan cara melepaskan panas ya. Jadi kita lihat videonya. Pertama kita lihat, kita akan terasa dingin saat kita mengoleskan alkohol. Ini adalah seperti diibaratkan ya, tangan akan terasa dingin, alkohol akan menyerap panas dari lengan kita sehingga terjadi proses penguapan. Jadi, alkohol akan menjadi kering. Nah, jadi dengan metode ini kita dapat mendinginkan sebuah benda ya. Akan tetapi cairan dari itu akan habis sehingga karena ada proses penguapan ya, sehingga diperlukan sebuah metode penguapan itu akan kembali. Jadi ibarat ada sebuah siklus tertutup. Nah, sehingga kita tidak perlu mengisi cairan kembali. Nah, inilah sehingga dibuatlah sebuah sistem AC yang merupakan sebuah siklus tertutup ya. Oke, jadi komponen-komponennya apa saja ya? Komponen dari AC ya, yang pertama jelas kompresor, ada kondensor, receiver dryer, expansion valve dan evaporator ya. Jadi saya sampaikan tadi ini adalah sebuah siklus tertutup ya. Siklus tertutup apa? Zat pendingin atau freon kalau zaman dulu itu sekitar tahun 80-an ceritanya menggunakan gas LPG ya, jadi gas bumi. Nah, sehingga karena apa tadi saya sampaikan sering terjadi kebakaran sehingga dirubah menjadi ada perlakuan khusus sehingga muncullah refrigeran atau zat pendingin yang dia tidak mudah terbakar, beda dengan gas LPG ya, dan tidak beracun ya, jadi sebenarnya tidak beracun untuk zat pendingin tersebut. Nah, zat pendingin ini akan bersirkulasi pada komponen 5 ini ya, bersirkulasi mulai dari kompresor yang memompa, kondensor, receiver dryer, expansion valve dan evaporator. Ada tambahan-tambahan komponen lain, misalnya adalah fan atau kipas. Yang kedua, blower ya, yang ada di dalam kabin ya, ada istilah dalam mobil double blower ya, blowernya double, ada yang di depan sopir, ada yang di belakangnya. Nah, jadi blower inilah nanti yang akan mendorong
bekerja sama dengan komponen evaporator. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita rinci satu persatu komponen-komponen dari AC mobil ini. Oke. Yang pertama, ya, tolong diperhatikan adalah kompresor. Nah, ini bendanya seperti ini. Ini kompresor. Berfungsi buat apa? Berfungsi memompa freon atau refrigeran atau zat pendingin untuk disalurkan ke seluruh sistem AC. Nah, jadi memompa gas freon ke seluruh sistem AC. Nah, kinerja kompresor ini bekerja sama dengan mesin yang memompa freon adalah kompresor, berputarnya bekerja sama dengan engine. Makanya ketika mesin hidup, AC ya nggak akan hidup. Tapi ketika mesin mati, AC nggak bisa hidup. Nah, jadi harus mesin hidup. Nah, di sini ada yang warna hitam. Warna hitam adalah komponen dari kompresor, namanya magnetic clutch. Nah, ini akan berputar bekerja sama dengan mesin melewati sebuah sabuk puli ini ya. Ketika mesin tidak dihidupkan, piston di dalam kompresor ini tidak bekerja ya. Jadi puli ini atau magnetic clutch ini hanya berputar saja, tapi tidak memutarkan piston yang ada di dalam kompresor ya. Ketika mesin hidup dan AC dinyalakan, piston yang ada di dalam kompresor sini, di dalam ini ada pistonnya, mendorong freon sehingga bisa berputar ya. Zat pendingin akan berputar atau mengalir sehingga sistem AC akan bekerja. Nah, yang namanya sistem tidak hanya bekerja sendiri, harus saling bekerja sama. Nah, komponen yang kedua adalah kondensor. Nah, ini kondensor. Kondensor berfungsi sebagai pendingin dengan freon. Ya, karena apa? Karena sebuah freon atau refrigeran atau zat pendingin ketika dipompa akan menjadi panas walaupun dia zat pendingin, sekitar menjadi 80 derajat. Nah, disinilah akan didinginkan oleh kondensor melewati ya lubang-lubang yang ada di dalam pipa ini. Ya, ini ada sirip-sirip. Nah, nanti di dalam mobil ada dua seperti ini yang hampir sama. Yang satunya kondensor buat sistem AC, yang satunya radiator. Tapi ketika sebuah mobil nggak ada AC-nya, jelas kondensor nggak akan ada. Yang ada hanyalah radiator jika dia menggunakan pendinginan air. Loh, apakah ada mobil yang menggunakan pendinginan udara? Ada. Ya, VW zaman dulu, VW kodok itu menggunakan pendinginan udara. Tapi untuk yang saat sekarang hampir tidak ada yang menggunakan pendinginan udara. Dan hampir semuanya menggunakan AC, ya. Walaupun untuk mobil-mobil bak terbuka mungkin tidak dipasang karena untuk menghemat biaya produksi. Ya. Jadi kondensor ini ya sebagai pendingin supaya refrigeran akan turun panasnya, nah, sehingga bisa melanjutkan menuju ke receiver dryer. Nah, ini receiver dryer berfungsi untuk apa? Sebagai penyaring. Ya, yang namanya sebuah gas cairan ini ketika dipompa pasti ada kotoran. Nah, fungsi dari ini adalah sebuah penyaring kotoran dan juga penyerap uap. Nah, karena yang namanya udara, ketika ada udara di situ akan menghambat kerja dari AC tersebut. Nah, ya kita mungkin sudah mempelajari tentang sistem rem hidrolik. Nah, di situ ketika ada udara akan mempengaruhi kinerja. Dan di sini pun seperti itu. Ketika ada udara, uap udara akan diserap oleh receiver dryer ini. Di dalamnya ada sebuah silika desiccant ya, penyerap udara. Nah, ini sekali pakai, ketika di servis ini di replace, diganti ya, bukan dibersihkan.
Beda dengan saringan udara yang lain ya. Kalau ini saringan cairan, ini ketika sudah perlu saatnya diganti ya harus dibuang, diganti dengan yang baru. Next ya. Jadi komponen yang keempat adalah expansion valve ya. Expansion valve merupakan sebuah katup ekspansi berfungsi untuk merubah freon menjadi cair ya. Ini mohon kurang ya, expansion valve. Ya, bisa diperjelas? Ini komponennya. Jadi ketika masuk di sini ini seperti semprotan parfum ya. Parfum itu di dalam tabung ya, itu tidak terasa dingin. Ketika disemprot baru terasa dingin. Nah, ini adalah seperti ini. Mengecilkan tekanan atau memperbesar tekanan, mohon maaf, dengan cara memperkecil lubang keluar ya. Jadi di sini akan menyembur. Nah, ya, jadi di sini fungsi expansion valve mengubah freon yang berupa cair tadi yang dari expansion valve menjadi gas dengan cara mengecilkan diameter pipa di sini, sehingga akan mengalir dan menyembur ke komponen selanjutnya yaitu evaporator. Nah, evaporator di sini adalah keluaran dari expansion valve. Nah, di sini akan berupa ya cairan yang dingin. Nah, cairan yang dingin di sini ya kayak tadi saya bilang kayak semprotan parfum yang menggunakan gas ya. Nah, di sini ini udah dingin. Nah, selanjutnya akan didorong hawa cairan ini lewat atau menggunakan blower. Blower ada di sampingnya ya. Blower itu adalah komponen tambahan yang akan mendorong hawa dingin yang ada di pipa-pipa dari evaporator ini sehingga terhembus ke dalam kabin sehingga ruangannya akan dingin. Nah, selain itu panasnya akan diserap oleh di sini. Nah, kalau pada sistem kulkas mungkin ya nggak ada kipasnya ya. Nah, makanya ada freezer, dingin, bisa jadi es. Nah, kalau ini akan didorong hawa dingin ini oleh blower. Nah, sehingga di dalam udara ruangan di dalam kabin akan terasa sejuk. Nah, dari sini cairan freon atau refrigeran akan kembali ke kemana? Ke kompresor. Nah, jadi kembali ke kompresor. Jadi sebelah siklus yang tertutup. Secara teori ya, freon itu tidak akan berkurang. Karena apa? Akan tertutup ketika tidak terjadi kebocoran, ya, tidak akan berkurang. Tapi yang namanya komponen di sambungan atau perlu perawatan, perlu diganti freonnya atau perlu diganti oli kompresor, sehingga perlu ada sebuah perawatan, ya. Jadi perlu perawatan ketika sudah tidak bisa diperbaiki ya di replace komponen yang perlu diganti. Nah, selanjutnya yang peserta didik pahami adalah instalasinya, urutannya ya. Mungkin kita lihat sebuah video ya, instalasi AC ya, sebuah instalasi AC-nya itu bagaimana. Nah, yang pertama kita lihat dari kompresor, kita fokus kompresor dulu. Nah, karena sumbernya dari sini. Nah, kompresor akan memompa ya, akan memompa ke kondensor ya, ke kondensor. Nah, kalau yang ini tipenya receiver dryer dulu. Nah, ada dua tipe ya. Jadi yang ini tipenya receiver dryer. Jadi di kompresor yang ya ini kompresor, mohon maaf. Ini yang tanda panah. Kompresor akan memompa ke kondensor. Nah, kondensor di sini akan dilepaskan panasnya menggunakan fan atau sebuah kipas. Ya. Ini mohon maaf ya, ini ada kompresor. Ini yang warna hijau. Warna hijau biru ini ya. Nah, ketika freon dipompa akan ngalir ke kondensor. Ya. Kipasnya bekerja. Ya. Dan wajib bekerja, kalau nggak bekerja nanti kurang maksimal. Selanjutnya akan mengalir ke receiver dryer di sini. Ya, receiver dryer itu fungsinya penyaring. Mohon maaf ya, penyaring di sini. Jadi ini yang warna aliran uang warna
merah ya, ini sebenarnya merah ya, merah pink ini adalah yang panas dan tekanan tinggi. Mohon maaf, tekanan tinggi. Panas, tekanan tinggi. Nah, di sini awalnya berupa gas ya, gas dipompa. Nah, setelah kondensor ini akan berupa cairan karena udah dikipasin. Nah, cairan akan disaring oleh receiver dryer. Nah, ini masih panas ya, setelah receiver dryer ini masih panas. Nah, mengalir receiver dryer. Nah, ini nggak ditulis ya. Ini di sini expansion valve yang warna coklat ini, nggak ada tulisannya. Nah, expansion valve di sini masuknya panas, keluarnya sudah dingin karena tekanannya meningkat dengan cara pipanya dikecilkan. Pipanya dikecilkan di sini lubangnya sehingga menyembur, sehingga berupa kabut. Nah, cairan di sini, nah di sini sudah menjadi dingin. Nah, sudah dingin, bekerja sama dengan blower akan didorong hawa dingin ini ke dalam kabin, ke dalam ruangan mobil. Ya. Nah, cairan yang tadi berupa cairan atau berupa kabut, nah karena menyerap panas yang di dalam kabin dan mengeluarkan hawa yang sejuk, nah ini akan berubah menjadi gas, nah yang warna biru ya. Nah, menuju ke kompresor kembali. Nah, ini ada sebuah siklus tertutup. Dan kalau di persilangan ini sebenarnya nggak nyambung ya. Di pipanya nggak nyambung. Ini ada pipa panas, pipa dingin. Nah, ada pipa panas, pipa dingin. Pipa panas yang dari kompresor, yang pipa dingin menuju kompresor. Dari mana? Dari evaporator. Ya, dari evaporator. Itu instalasi AC. Nah, oke. Nah, ini cara kerjanya secara detail ya. Saya tampilkan di sini. Ya. Kita lihat videonya. Ini hampir sama dengan tadi. Kompresor yang warna merah ya. Mengalir ke kondensor, terjadi kondensasi. Nah, yang tadinya gas berubah menjadi cair. Yang tadinya panas masih tetap panas. Tekanan tinggi, tekanan tinggi. Jadi perubahannya apa di kondensor? Ya, yang berubah dari gas menjadi cair, disaring oleh receiver dryer. Nah, receiver dryer menyerap kotoran. Nah, jadi receiver dryer itu hanya saringan saja, tidak merubah apa-apa. Jadi masuknya saringan ini ada menjadi lebih bersih aja. Nah, jadi gitu. Selanjutnya menuju ke expansion valve, dikabutkan kayak parfum tadi. Nah, menjadi hawa dingin, bekerja sama dengan blower sehingga ruangannya menjadi dingin. Kecepatan dingin enggaknya tergantung kecepatan blower yang bisa kita atur. Ya. Termasuk suhunya mau berapa bisa kita atur. Ya. Jadi di dalam kabin itu adalah ada blower sama evaporator. Nah, ini ada penjelasan di sini, ada blower, ada evaporator. Ini di dalam kabin. Yang di luar kompresor, kondensor sama receiver dryer. Bekerja sama dengan fan atau kipas. Kipas ini yang berfungsi mengipasin radiator sama kondensor. Nah, jadi peserta didik harus paham di sini ya. Ketika ditanya kompresor, setelah kompresor apa yang terjadi, sebelum kompresor atau yang masuk ke kompresor apa yang terjadi, siswa harus paham. Yang keluar dari kompresor berupa gas, tekanan tinggi, panas. Nah, yang masuk ke dalam kompresor suhu dingin, tekanan rendah, berupa gas. Nah, berupa tetap sama-sama gas. Nah, yang di kondensor, masuknya ke kondensor adalah suhu panas berupa gas, tekanan tinggi, keluarnya berupa cairan, udah bukan gas lagi, suhunya tetap panas, tekanannya tetap tinggi. Ya, keluar dari receiver dryer bersih, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, menuju ke expansion valve, yang terjadi adalah masuknya tekanan tinggi, tuh keluarnya tekanan rendah. Masuknya
masih panas di sini ya, panas, keluarnya dingin ya, masih agak panas di sini, keluarnya dingin. Jadi di sini terjadi penurunan ya suhu di sini. Nah, sehingga di evaporator akan menjadi dingin di sini. Nah, keluar dari evaporator berupa gas, yang tadi cairan berupa gas, tekanan tetap rendah, suhu tetap rendah. Nah, jadi di situ dari evaporator. Oke, selanjutnya itu cara kerja. Nah, sekarang peralatan ya dari sistem AC. Yang pertama yang harus kalian ketahui, dan ini wajib dimiliki mau servis AC mobil maupun rumah ya, yang maupun kulkas ya, yaitu adalah MPG. Apa singkatan MPG? Itu tugas siswa atau peserta didik untuk mencari manifold pressure gauge. Nah, tugas siswa nanti adalah fungsinya masing-masing. Ya, saya jelaskan sekarang. Fungsinya adalah untuk mengukur tekanan dari tekanan rendah di kompresor dan tekanan tinggi yang dari kompresor. Ya, jadi kalau di sini biasanya kalau di kompresor mobil adalah huruf D untuk yang merah, S untuk yang biru. S itu apa? Junction. D itu apa? Discharge. Ya, jadi disambungkan dengan lubang yang ada di kompresor ya, kompresor AC. Nah, jadi nanti ketahuan tekanannya berapa. Kalau kurang tekanannya berarti harus diisi. Ya. Diisi ketika itu keluar kurangnya banyak berarti ada kebocoran. Ketika diisi pasti nanti habis kembali. Nah, nanti dicari kebocorannya. Menggunakan alat apa? MPG ini. Ya, tekanan standar sekitar 15 sampai 20 untuk yang warna biru, PSI. Untuk yang warna merah sekitar 180 PSI. Ya. Oke. Next, untuk komponen yang kedua. Pompa vakum, vakum pump ya, vakum pump. Pompa vakum. Fungsinya buat apa? Ketika kita mau menservis atau mengisi ulang, ketika kita menguras, ini harus dipompa. Pompa apa? Anginnya. Nah, jadi yang dipompa anginnya. Jadi ibaratnya kalau di sistem rem hidrolik adalah membleeding. Ya, mungkin peserta didik udah pernah dengar ya membleeding. Di sistem AC pun harus dibleeding. Udaranya harus dipompa. Nah, nanti yang dipakai adalah yang ini tadi, yang warna biru. Ya, yang warna biru ya. Ini harus min berapa? Min 30 atau tekanan negatif. Dan ketika sudah maksimal itu tidak bergerak ketika dilakukan pemvakuman oleh pompa vakum ini ya. Jadi pompa vakum tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan MPG atau manifold pressure gauge. Nah, komponen selanjutnya atau bahan di sini adalah tabung freon. Nah, tabung freon kalau untuk mobil kebanyakan adalah tipe 134A ya. Seperti pakai kaleng biasanya kalau ingin nambah. Tapi kalau ingin yang pakai tabung ini ya 134A ini tabung ya. Bisa untuk bengkel-bengkel besar. Kalau hanya nambah biasanya kaleng yang kecil tadi. Oke, next. Nah, leak detektor. Fungsinya buat apa? Mengecek kebocoran. Nah, karena tadi saya sampaikan ketika ada yang bocor, kita tidak bisa langsung isi. Nah, gimana cara ngecek kebocoran ya? Bisa pakai air sabun, itu yang paling gampang ya, pakai air sabun. Atau pakai alat ini, leak detektor dengan suara. Nanti ketika suaranya menjadi sering, ya, bunyi di sini. Ketika ada kebocoran dia akan bunyinya akan iramanya makin cepat. Nah, ini berarti sudah ada kebocoran. Nah, bisa di cross check menggunakan air sabun. Ya, itu biasanya bengkel menggunakan alat yang paling sederhana air sabun. Nah, selanjutnya adalah flaring ya. Flaring ini jika menggunakan pipa ya. Menggunakan pipa, kepala potongannya itu harus di flaring supaya sambungannya rapat. Flaring. Nah, bekerja sama dengan cutting tube ya atau pemotong pipa.
Nah, ini sebenarnya kalau di AC rumahan ya, kalau dengan pipa. Kalau di mobil biasanya menggunakan karet ya. Oke, selanjutnya adalah AVO atau multi tester. Ya, AVO multi tester di sini ya. Ini fungsinya ya kelistrikannya. Kalau ada masalah kelistrikan, AVO itu apa? Ampere, volt, arus, tekanan dan hambatan ya. Jadi nah, demikianlah pemaparan tentang materi AC mobil. Semoga bermanfaat ya peserta didik. Jika ada pertanyaan nanti bisa menghubungin di email di halaman terakhir nanti. Tugas kalian adalah fungsi-fungsi dari peralatan yang tadi Bapak paparkan ya. Jangan sampai kalian karena sebagai siswa SMK dididik untuk menjadi mempunyai skill keahlian untuk materi yang Bapak sampaikan tadi. Artinya ya tahu peralatannya, tahu penggunaannya ya. Dan cara kerja jangan sampai lupa ya. Oke, terima kasih kami ucapkan Bapak Prof. Dr. Yayat Ruhiyat MSI selaku dosen pembimbing kegiatan mata kuliah ini. Semoga manfaat ya. Kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan materi. Nah, alhamdulillah, silakan menghubungi kontak person yang ada di bawah ini jika ada pertanyaan. Nanti link YouTube akan kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.